militer Malaysia dibongkar Amerika. Beberapa hari lalu, dengan bangganya militer Malaysia memamerkan kekuatan angkatan udaranya untuk menyambut kehadiran pesawat pembom militer Amerika Serikat B-52 Stratofortress. Lebih dari 5 pesawat tempur militer angkatan udara Malaysia yang melesat ke langit untuk mengejar dan mengawal pesawat pembom nuklir berjuluk The Devils Awan itu. Namun, kebanggaan TUDM akan kekuatan jet-jet tempurnya saat mengejar setan terbang itu ternyata berbalas dengan evaluasi buruk yang dipublikasikan majalah top Amerika Serikat Forbes. Dilansir FIFA Militer Kamis 11 November 2021, dalam artikel mendalam yang ditulis David X, Forbes membongkar borok kekuatan militer udara negeri jiran. Disebutkan bahwa militer Malaysia memiliki pejuang udara yang aneh dan rumit bagi sebuah angkatan bersenjata yang kuat, karena TUDM tidak memiliki pesawat tempur yang seragam. Jadi pesawat tempur yang dikerahkan TUDM itu jenisnya gado-gado alias campuran. Saat mengawal B-52 TUDM mengerahkan 7 sekaligus pesawat tempur, yakni 2 pesawat tempur buatan Inggris Hawk 208, 3 Sukhoi Su-30 buatan Rusia, lalu 2 Hornet Fa-18D buatan Amerika Serikat. Sebagian besar angkatan udara mencoba meminimalkan jumlah jenis pesawat tempur yang berbeda dalam pelayanan untuk menekan biaya pemeliharaan dan pelatihan. Tetapi negara-negara non-blok seperti Malaysia terkadang mencoba untuk mempertahankan hubungan dengan berbagai pemerintah dengan memisahkan pembelian pesawat tempur mereka. Begitulah tulis Forbes. Dengan kondisi ini dipastikan TUDM memang sangat kekurangan pesawat tempur modern yang memiliki daya gempur tinggi. TUDM saat ini cuma punya 18 unit Su-30, 8 unit F-18, dan 13 Hawk tua yang sudah lamban. Masyarakat Indonesia patut bangga, TNI ternyata jadi yang terkuat di ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan laporan Global Firepower terbaru mengenai kekuatan militer 140 negara di dunia per 2021. Kekuatan militer Indonesia sendiri menduduki peringkat 16 besar dunia. Sementara negara-negara besar ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura memiliki peringkat jauh di bawah Indonesia. Di 2021, kekuatan militer Vietnam menduduki peringkat 24, Thailand di peringkat 26, Malaysia peringkat 44, Singapura di peringkat 40. Lantas, apa yang menjadikan Indonesia paling kuat di ASEAN? Dan apa saja yang dimiliki negara-negara tetangga? Pertama, Indonesia. Jika di breakdown, anggaran pertahanan Indonesia sebesar 9,2 miliar US dollar. Hal itu ditopang dengan kekuatan utama pertahanan Indonesia adalah jumlah pasukan militernya. Tercatat, militer Indonesia berjumlah 1.080.000 orang, di mana personel aktif sebesar 400.000 orang. Banyaknya personel ini juga didukung alutsista dari berbagai matra. Untuk matra udara sendiri, tercatat Indonesia memiliki 458 pesawat tempur, di mana dari jumlah ini sudah termasuk 41 fighter dan 15 attack helicopters. Untuk matra laut, Indonesia tercatat memiliki sebanyak 282 aset, di mana diantaranya termasuk 1 kapal perang jenis frigates, 24 jenis korvet, dan 5 kapal selam. Sedangkan untuk matra darat, militer Indonesia memiliki 332 tank, 1.430 kendaraan tempur, 153 self-propelled artillery, 366 towed artillery, dan 63 rocket projectors. Dari sekian banyak alutsista ini, hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan Indonesia dalam memproduksi minyak. Di sini tercatat Indonesia mampu memproduksi 775.000 barel minyak per hari. Yang kedua, Vietnam. Personil militer Vietnam berjumlah 5.522.500 orang, di mana personil aktif sebesar 482.500 orang. Untuk matra darat, militer Vietnam memiliki 2.100 tank, 5.500 kendaraan tempur, dan 810 peluncur roket. Untuk pasukan angkatan udara, Vietnam memiliki 247 pesawat tempur yang diantaranya terdiri dari 75 jet tempur dan 25 heli serang. Sedangkan untuk matra laut, mereka memiliki 65 aset yang terdiri dari 9 kapal frigates, 14 kapal korvet, dan 6 kapal selam. Semuanya didukung dengan kemampuan negara dalam menghasilkan minyak sebanyak 245.000 barel per hari dan anggaran pertahanan 6,3 miliar US dollar. Ketiga, Thailand. Thailand memiliki 701.000 personel militer, di mana tercatat yang aktif hanya 361.000. Kini mereka memiliki 840 tank, 2.500 kendaraan tempur, dan 17 peluncur roket. Di pertahanan udara, Thailand memiliki 587 pesawat tempur, di antaranya 75 jet tempur dan 7 heli serang. Sementara untuk laut, militer Thailand punya 292 aset, 7 kapal fregat dan 7 kapal korvet, dan tanpa memiliki kapal selam. Anggaran pertahanan Thailand tercatat 7,2 miliar US dollar. Untuk Singapura, anggaran pertahanan Singapura tercatat 10,7 miliar US dollar setiap tahunnya. Anggaran dialokasikan untuk peningkatan pertahanan mereka yang memiliki 1,4 juta pasukan militer, di mana hanya 72.500 pasukan yang aktif. Singapura hanya memiliki 170 tank dan 3.100 kendaraan tempur.
Sementara dari sisi udara, mereka dibekali 237 pesawat tempur, di antaranya 100 jet tempur dan 18 heli serang. Untuk laut, pasukan militer Singapura hanya memiliki 40 aset, di antaranya 6 kapal fregat dan 6 kapal jenis korvet. Singapura sendiri tercatat tak mampu memproduksi minyak sendiri. Untuk Malaysia setiap tahun dibekali anggaran 3,8 miliar dolar Amerika, dengan total pasukan 429.000 personil, di mana hanya 110.000 personil yang aktif. Di sisi darat, militer negeri jiran ini memiliki 48 tank, 1.380 kendaraan tempur, dan 54 peluncur roket. Di sisi udara, Malaysia memiliki 147 pesawat tempur, di antaranya 26 jet tempur tanpa memiliki helikopter serbu. Sementara untuk matra laut, Malaysia dibekali 10 kapal jenis fregat, 8 jenis korvet, dan 2 kapal selam. Hawk tak punya kesempatan. Tender 18 pesawat Fleet LCA Malaysia yang bernilai kontrak Rm4 miliar akan berakhir. Dikabarkan bahwa tender Kementerian Pertahanan Malaysia untuk mengakuisisi 18-36 fighter lead-in trainer light combat aircraft akan segera berakhir. Perusahaan dirgantara internasional kemungkinan akan kecewa karena itu. Hal itu disebabkan karena sudah melewatkan kesempatan mengamankan kontrak senilai 4 miliar ringgit Malaysia dari Malaysia. Perusahaan ini adalah Base System yang mengembangkan pesawat Hawk 108 dan 208 milik Royal Malaysian Aircraft yang rencananya akan di-upgrade. Sebelum tender untuk pesawat Fleet LCA RMAF telah menyatakan keinginannya untuk meng-upgrade pesawat Hawk-nya. Program pengadaan pesawat Fleet untuk RMAF saat ini sudah tidak ada lagi. Namun sekarang dengan adanya program ini, pesawat Hawk 108 dan Hawk 208 milik Tentara Malaysia Angkatan Udara kemungkinan besar akan dihentikan. RMAF berencana untuk menggunakan pesawat Hawk selama 10 tahun lagi, dengan syarat pesawat harus ditingkatkan untuk memastikan pesawat teknologi dan sistem sejalan dengan perkembangan terbaru. Menurut kontraktor utama, jika pekerjaan upgrade pesawat RMAF Hawk dilaksanakan, pasti Base Systems sebagai OEM bekerja sama dengan beberapa perusahaan lokal seperti Aeron. Dikatakan bahwa pekerjaan untuk meningkatkan pesawat Hawk 208 akan melibatkan penerima peringatan radar baru, penanggulangan elektronik, perekam video digital. Bukan hanya itu, tapi perangkat lunak, perencana misi juga akan ditingkatkan dan kemungkinan besar radar baru untuk mengganti radar Northrop Grumman APG-66H. BAE dikatakan akan melakukan pekerjaan desain manufaktur dan peningkatan. Sementara Aerot akan terlibat dengan pekerjaan integrasi dengan pekerjaan yang dilakukan di Malaysia. Namun pekerjaan ini memakan waktu selama 3 tahun lamanya. Tentu saja pekerjaan mengupgrade pesawat RMAF Hawk untuk melengkapi mereka dengan peralatan dan sistem terbaru akan menelan biaya ratusan juta ringgit. Kemudian selain program upgrade pesawat Hawk, Kemhan Malaysia juga fokus mencari sejumlah pesawat multi-role combat aircraft. Pesawat ini digunakan untuk menggantikan pesawat MiG-29 buatan Rusia. MiG-29 telah menelan biaya yang begitu mahal jika Malaysia menginginkan pesawat ini terus beroperasi. Oleh karena itu, Malaysia memiliki opsi untuk mengganti pesawat tempur tersebut. Malaysia memperoleh pesawat Hawk sebagai hasil dari nota kesepahaman antara Malaysia dan Inggris pada bulan Desember 1990. Malaysia memperoleh 10 pesawat Hawk 108 dan 8 pesawat Hawk 208 dari Inggris. Namun Malaysia memperoleh pesawat Hawk ini secara bertahap mulai tahun 94. Saat ini dikabarkan bahwa tidak ada lagi proyek untuk mengupgrade pesawat Hawk RMAF atau MRCA. Dan Malaysia ingin mengganti program ini dengan program pengadaan 18 pesawat Fleet LCA yang diperkirakan bernilai hingga 4 miliar ringgit. Dengan program pengadaan pesawat Fleet, Base Systems kehilangan kesempatan untuk memenangkan kontrak upgrade pesawat RMAF Hawk. RMAF diharapkan untuk mengakhiri layanan Hawk ketika pesawat Fleet LCA baru diterima.